Satu langkah lagi, cuma satu langkah lagi dan cowok yang berdiri di pinggir jembatan itu bakal hilang selamanya dari dunia ini. Pas gue dengar beritanya, jujur yang ada di otak gue bukan cuma rasa kasihan, tapi ada satu pertanyaan yang nancep banget di hati gue. Apakah hasilnya bakal beda kalau malam itu ada satu orang aja yang duduk di samping dia, nawarin rokok atau kopi, dan mau dengerin ceritanya tanpa ngejudge sama sekali. Gue tahu banget rasanya jadi cowok itu. Gue paham gimana rasanya pas lo ngerasa dunia ini sempit banget. Oksigen makin sempit, dan di kepala lo itu isinya cuma suara berisik yang terus-terusan bilang kalau lo itu cuma beban buat orang lain. Rasanya kayak lebih baik lo nggak ada aja sekalian, biar semua orang tenang. Masalahnya, banyak dari kita itu dididik buat jadi kuat, buat nahan semuanya sendirian karena lo itu cowok. Lo ngerasa kalau lo cerita tentang kesedihan, lo bakal kelihatan lemah. Atau lo takut malah bikin repot orang lain yang juga pusing sama hidupnya masing-masing. Akhirnya, emosi lo itu kayak botol soda yang dikocok terus-menerus. Lo tahan, lo tutup rapat-rapat tutupnya, lo simpan di dalam lemari yang paling gelap. Tapi masalahnya, tekanan di dalam itu nggak bisa bohong. Pas udah di titik maksimal, pilihannya cuma dua. Lo bakal meledak berantakan dan nyakitin orang lain di sekitar lo, atau lo bakal hancur berkeping-keping di dalam diri lo sendiri, karena nggak punya bahasa buat ngejelasin rasa sakit itu. Gue pernah dengar satu hal yang penting banget, dan gue mau lo dengerin ini baik-baik. Ada alasan kenapa kita sebagai manusia punya kemampuan buat bicara. Ternyata, ngomongin rasa sakit itu bukan cuma soal curhat atau dapat solusi instan biar masalah hidup lo kelar hari ini juga. Sains punya penjelasan yang simpel banget kenapa ini terjadi. Di otak kita ada tombol panik namanya amigdala. Nah, pas lo lagi stres berat, lagi ngerasa gagal atau lagi pengen nyerah, tombol panik ini lagi teriak-teriak sekencang-kencang mungkin di kepala lo. Makanya lo ngerasa sesek, keringet dingin, dan bahkan gak bisa mikir. Tapi uniknya, pas lo mulai cerita, pas lo mulai ngubah rasa sakit yang berantakan di kepala lo itu jadi kata-kata yang keluar dari mulut lo sebenarnya lagi maksa otak logis lo buat ambil alih kendali. Lo lagi ngeredam teriakan panik si amigdala tadi dan pelan-pelan narik diri lo balik ke realitas. Ngomong itu ibarat lo lagi ngebuka sedikit tutup botol soda yang udah kegoncang tadi. Biar gasnya keluar dikit-dikit, biar tekanannya berkurang, biar botolnya nggak meledak tiba-tiba. Lo nggak butuh solusi jenius, lo cuma butuh ngeluarin tekanannya dulu biar lo bisa napas lagi. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi jadi teman, atau lo punya orang terdekat yang lagi kelihatan sunyi banget belakangan ini, dengerin gue. Lo nggak perlu jadi motivator handal yang punya kata mutiara. Lo juga nggak perlu punya semua jawaban atas semua masalah hidup dia yang mungkin emang lagi ruwet banget. Peran lo di situ cuma satu, yaitu jadi jangkar. Lo tau kan jangkar? Dia nggak banyak gerak, dia cuma diem di bawah laut yang gelap buat tahan kapal supaya nggak kabur ke bawah arus badai. Cukup ada di sana buat dia, dengerin aja tanpa perlu nyela dan bilang, ah elah gitu doang mah kecil, gue dulu pernah lebih parah dari lo. Tolong, jangan pernah ngomong kayak gitu. Itu namanya ngejudge, bukan dengerin. Biarin dia numpahin semua sampah di kepalanya ke lo. Kehadiran lo yang tulus itu ngebuktiin ke dia kalau dia nggak sendirian di dunia yang dingin ini. Kadang, suara tentang lo yang bilang, gue di sini, ceritain aja. Itu bisa jadi satu-satunya hal yang mutusin narasi putus asa di kepala dia. Gue jujur aja, bicara itu emang gak bakal bikin hutang lo tiba-tiba lunas besok pagi. Bicara juga gak bakal langsung bikin patah hati lo yang hancur itu sembuh detik itu juga. Tapi bicara itu ngasih lo satu hal yang mahal banget, yaitu jeda. Bicara ngasih lo napas tambahan buat bertahan satu hari lagi. Dan kadang, satu tambahan itu adalah semua yang lo butuhin buat ngelihat kalau keadaan ternyata bisa berubah jadi sedikit lebih baik. Lo nggak gagal jadi manusia cuma karena lo butuh bahu buat nyender. Kita semua butuh itu. Nggak peduli seberapa kuatnya tampang lo di depan umum.
Gua pengen obrolan kita ini nggak berhenti di sini aja. Kalau lo ngerasa pesan ini ada gunanya buat lo, dan mungkin lo kepikiran ada satu teman lo yang lagi butuh denger ini, silakan dukung channel ini dengan klik subscribe dan like videonya. Biar algoritma YouTube tahu kalau konten yang bahas kesehatan mental kayak gini perlu banget lewat di timeline orang-orang yang mungkin lagi butuh banget pegangan biar nggak lepas. Jangan lupa share video ini ke orang yang mungkin menurut lo lagi kelihatan beda atau lagi narik diri dari tongkrongan. Komen di bawah kalau lo mau bagi cerita atau sekedar mau ngeluarin apa yang ngeganjel di hati. Gue dan teman-teman di sini bakal coba dengerin dan nemenin lo. Gue doain buat lo yang sekarang lagi ngerasa sesek banget dadanya, yang ngerasa dunianya lagi gelap banget, semoga lo dikasih kekuatan buat temuin satu orang aja yang bisa lo percaya buat cerita. Gue berharap beban yang berat banget di pundak lo itu pelan-pelan diangkat. Dan nemuin alasan kecil kenapa lo harus tetap bangun pagi besok. Entah itu karena pengen minum kopi enak, pengen lihat kucing di pinggir jalan, atau cuma pengen ngedengerin obrolan kita aja. Dunia ini emang keras, tapi lo nggak harus ngadapin semuanya sendirian. Tetap hidup ya, kita ngobrol lagi nanti.